My voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biarlah cinta akan terus bergelora. Amin. Karena saudara, Alkitab menuliskan di akhir zaman cinta orang akan menjadi dingin. Bukan hanya cinta di antara pasangan suami istri, terlebih lagi, dan ini yang krusial banget. Cinta akan Tuhan itu sedikit demi sedikit mulai dikikis, terkikis, mulai pudar. Kenapa? Ada banyak kesibukan, kegiatan dan lain sebagainya yang menyita hidup dan hati kita. Tanpa sadar, tiba-tiba kita sudah terbelokkan, kita sudah teralihkan dari yang seharusnya, yang Tuhan sudah tetapkan di hidup kita. Pahami, ketika kita tercipta di rahim ibu kita, di Alkitab ditulis di tempat yang tersembunyi, Engkau ciptakan aku. Tuhan bukan hanya sekedar ciptakan engkau dan mengingini engkau penuhi minum, tapi Tuhan juga menaruh kerinduan hatinya atas hidupnya. Amin. Kenapa yang harus kita buat? Ayo wujudkan kerinduan itu yang Bapa telah tetapkan dalam hidup. Aku belum ngerti. Nah, cari tahu kalau engkau belum tahu. Cari paham kalau engkau belum paham. Dan jangan pernah biarkan keterlambatan itu menjadi bagian kita. Karena kita pikir, lah aku melayani, lah aku sudah begini dan begitu. Kau belum sampai di titik destiny yang Tuhan tetapkan. Dan itu yang harus terus kita kejar serta upayakan. Amin. Karena yang namanya mencintai Tuhan itu, saudara, itu sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah taruh di hati tiap-tiap kita. Amin. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah taruh itu. Salah satu dari destiny ilahi di hidup kita untuk mencintai dan menaatinya. Karenanya Tuhan menginginkan cinta akan Dia itu enggak sekedar pujian yang kita naikkan, tapi lebih lagi adalah apa yang bisa kita buat untuk mewujudkan cinta kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan betapa aku mencintaimu Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku, ketika apapun terjadi di hidup kita itu tidak membuat kita ini kehilangan Allah. Amin. Banyak kali tanpa sadar saudara, karena ya entah itu kesibukan, entah itu saking fokusnya pada satu masalah, kita ini sampai nggak berasa kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena saking kita, ya kalau orang sedang asik dengan mainan, anak-anak tuh asik dengan mainan, disuapi berapa puluh kali belang-belang. Kalau ada yang nyuapi, kalau enggak ada yang nyuapi ya dia akan kelaparan sampai sore karena asiknya dia mainan. Nah itu juga yang dipakai si jahat. Saudara, disodori satu hal yang akan membuat engkau kehilangan fokus kepada Tuhan, itu amat sangat selalu diusahakan sama si jahat. Nah hari-hari akan semakin bertambah jahat. Apa yang harus kita buat? Nah, menyikapi hari-hari yang ke depan semakin ya pastilah ya pasti. Kalau orang bilang enggak pasti, tapi di dalam Kristus harus pasti. Amen. Maka apa yang harus kita usahakan? Ya kepastian itu sendiri. Ya. Bentuknya apa? Ya firman dan rohnya itulah yang pasti-pasti Ya. aja. Ya, amin. Kalau janji manusia bisa bohong, bisa juga lupa, gitu kan?
Tapi janji Tuhan, apalagi tertulis, kalau tidak tertulis saja, itu Tuhan tahu persis tanggal, waktu, dan jam, detiknya sekali. Ya. Apa yang harus kita buat? Ayo cari tahu kehendak Tuhan di hidup masing-masing kita. Semakin hari, gitu kan, semakin ke depan, semakin nambah umur kita, kesempatan hidup kita juga semakin sedikit. Maka saudaraku, yang Tuhan mau adalah terus tingkatkan fokusmu kepada Tuhan, cintamu sama Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang akan menyelamatkanmu di hari-hari ke depan. Distraction akan terus datang, pengalihan isu, pengalihan fokus hidupmu akan terus datang, terus menguji dirimu. Gimana engkau dalam mencintai Tuhan? Ada orang, saya nggak tahu apa jalan berpikir yang ada pada anak ini. Umur 19 tahun, dia atlet, mungkin saudara udah baca itu. Dia pamitnya keluar untuk, kalau nggak salah, fotokopi. Atlet, 19 tahun, masih tinggal sama orang tuanya. Tapi itu perempuan nggak pulang, saudara. Bapaknya upayakan ke sana kemari, tiap ke kantor polisi bilang, oh dia gede, 19 tahun loh, dibilang sudah dewasa, dia nggak tahu itu kerjasama atau gimana, nggak tahu saya. Tapi yang pasti saudaraku, setelah bapaknya mengusahakan bermacam cara, 10 tahun kemudian itu anak jedul dengan pengakuan yang bagi saya itu sesuatu yang aneh. Saya sudah nikah, saya sudah punya anak di kota lain. Itu perempuan, saudara. Yang wong lanang mungkin masih katakan bisa diterima ya. Ini anak perempuan 19 tahun. Itu dia beralasannya karena banyak kekerasan katanya dalam rumah tangga. Saya tidak tahu yang dimaksud kekerasan itu apa, karena belum singkat lebih jauh. Tapi yang pasti segitunya pengaruh orang luar dibanding cinta sayangnya kedua orang tuanya. Nah saudaraku, kita udah tahu firman Tuhan gitu ya. Kita udah diperkaya dengan banyak janji Tuhan. Nah Tuhan tuh pasti tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Yang sebelum hari-hari dibentuk gitu ya, Tuhan udah punya catatan tentang kita. Tahun berapa kita akan mati, katakanlah seperti itu, tuh Tuhan udah tahu. Tapi memang Dia tidak pernah kasih tahu sama kita. Nah, yang pasti saudara, engkau terus diperkaya, dilengkapi, dipertambahkan dengan pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya, lewat lewat interaksi saudara dengan Tuhan, lewat doa-doamu. Bukankah seperti itu? Ya. Tapi kita lihat gimana dengan hidup kita selanjutnya. Saya tiba-tiba ketika dalam penyembahan saya ini pernah tinggal dengan mertua gitu ya. Nah dari situ loh, saya dulu pernah praktek di seorang hamba Tuhan gitu. Dan ya maaf kata gitu, saya nyuci pakaian Bapak Ibu Gembala plus anak-anak dengan seluruhnya, sapu ngatek sampai daleman segala gitu. Dan saya lakukan itu karena memang saya istilahkan saya numpang hidup, saya makan dari nasi mereka gitu ya. Oke, no problem. Tapi menjadi catatan dalam hidup saya nggak akan lakukan itu kepada orang yang ada di bawah pengayoman saya, praktek di tempat saya. Dan beneran itu menjadi komitmen pribadi saya, itu tidak saya lakukan. Nah, ketika saya menjadi seorang menantu, saya juga memposisikan diri begitu rupa. Karena gini, ketika kita jadi bawahan, pastikan kita tahu posisi kita. Amin. Sampai pada satu titik engkau Tuhan percayakan jadi seorang pemimpin. Nah, saudara harus lihat itu, gimana dulu engkau
memposisikan diri sebagai orang rendahan. Ya. Jangan pernah berkata, oh kesempatan ki, biar aku diiles-iles, saya genten aku ngiles-iles, begitukah? Ya. Pasti bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Justru kita belajar dari proses hidup itu. Amin. Nah, Tuhan mau tiap kita ini menjadi makin kesini makin bijak, makin nyadar. Paling Amin. tidak makin nyadar bahwa betapa anugerah Tuhan yang luar biasa itu datang dan terjadi atas hidup kita. Amin. Ya. Siapa sih kita ini? Duduk keturunan Yahudi, ingetin. Ya. Orang Yahudi itu sejak di tanah Mesir, bahkan sebelum itu tuh sudah begitu rupa dicintai oleh Tuhan. Nah, kita bukan keturunan Yahudi. Pastikan kesadaran itu terus mengingatkan kita untuk gimana caranya membuat yang namanya cinta Tuhan itu nggak sia-sia di hidup kita. Amin. Caranya apa yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan cintaku sama Tuhan. Dan itu pastinya nggak bisa dipaksain, dan saya tidak akan pernah memaksa saudara. Kenapa? Karena saya tahu itu tumbuh dari apa yang Tuhan taruh di hati Amin. kita. Bukan karena pecutan, ya. Bukan karena sindiran, no. Bukan juga karena hidup orang, enggak. Ya. Tapi lebih kepada kesadaran Amin. yang Tuhan taruh di hati kita, karena Roh Kudus ada di tiap hidup masing-masing. Jadi saudaraku, ya samalah sikapnya seorang bapak atau ibu dalam rumah tangga. Mungkin waktu saya salut ada beberapa orang yang punya tatanan gitu, punya tatanan. Hari ini adik yang nyapu ngepel, hari ini kakak yang nyapu, dan seperti itu gitu. Oke, enggak masalah. Artinya ada Taurat gitu kan, di rumah tangga ada Taurat, di Alkitab juga ada Taurat. Taurat di sini adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bukankah 10 hukum Taurat itu di istilahnya disingkat dengan 2 hukum gitu loh. Ya. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, sepenuh jiwa dan lain sebagainya, dan mencintai apa? Sesamamu seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini aja deh saudara, itu juga harus terus kita gali dalam hidup kita, dalam artian agar kita makin mengenali kita ini di posisi mana, kita ini seperti apa di mata Tuhan. Ingat loh, saudara dan saya itu tim impiannya Tuhan. Amin. Tim impiannya Tuhan sing kaya apa? Ya, ketika Tuhan pilih kita tuh bukan sekedar wis kowe dadi wong Kristen mati masuk surga. Enggak kayak gitu juga, saudara. Ada hal-hal yang lebih dahsyat yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, kalau kita mandek, bisakah yang Tuhan sediakan itu moro-moro datang sama kita? Tidak. Perlu proaktif kita, perlu kita yang jemput bola istilahnya. Kita yang memberi diri untuk terus dibentuk ulang oleh anugerah Tuhan sampai kita pada satu titik. Saya menyadari bahwa kepemimpinan saya mungkin gak jelas gitu ya. Ya, saya akan jelas, saya akan lulus, saya akan selesai ketika Tuhan bilang, "Sabaslah hambaku yang setiawan." Selesai, artinya saya lulus, saya lolos, selesai. Nah, orang akan baru. Nah, padahal di Alkitab katakan, lihat dan belajarlah kepada pemimpinmu, bukan ketika dia sudah mati. Jangan telat, saudara nggak bisa nanya-nanya lagi. Tapi ketika dia masih lagi hidup. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, ini yang perlu diluruskan, bukan akhir hidup mereka. Tolong bacakan dalam versi mudah dibaca. Baca. Ibrani 13 ayat 7. Ya. Ingatlah para pemimpinmu, mereka mengajarkan firman Allah kepadamu. Ingatlah cara mereka hidup dan mati, dan teladanilah imannya. Cara apa? Mereka hidup sampai mati. Sampai matinya. Ya pastinya bukan mati karena bunuh diri toh. Saudara mungkin kaget dengan kata-kata bunuh diri toh. Dari apa? Hidup sampai matinya itu perjalanan, saudara, itu proses. Ya. Saya belum sempurna, saya tahu pasti kok, saya tahu persis, saya nyadar saya belum sempurna, masih banyak banget kekurangan dalam diri saya selaku gembala sidang di sini. Tapi lepas dari itu, toh saudara dalam perjalanan hidup saya, saudara bisa melihat, saudara bisa belajar dari apa yang saya alami bersama Tuhan. Amin. Nah, dengan seperti ini loh saudara, saudara akan menikmati apa yang saya nikmati. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan untuk saya, walau kata Lisa tadi, data dan fakta terus coba menghajar gitu kan, coba disodorin, nah kamu kayak gini loh, nih kamu kayak gitu loh. Itu pasti kita alami semua kok saudara. Nggak usah saudara saya yang ngalami. Cuma gimana kita menyikapi, nah itu dia hasil akhirnya. Gimana dalam kita mempelajari dan menyimpulkan di kemudiannya atau memutuskannya, gitu ya, mengambil keputusan dalam hal ini, itulah yang akan menentukan apa yang akan kita nikmati. Kalau kita memutuskan, ya terus akomodir tuh ngomongan si iblis dengan data, fakta, semua elek-elek terus sampai saudara terpuruk dan merasa tidak layak. Itu namanya iblis. Ya. Untuk saudara jadi orang yang ya benar-benar kalahan, benar-benar nggak berdaya, benar-benar dibuat iblis, saudara tidak berfungsi. Itu memang targetnya. Tapi ini yang Tuhan mau. Tiap-tiap kita mulai nyadar, contohlah iman mereka. Amen. Sekali lagi saya katakan, saya belum sempurna saudara, tapi toh ada hal-hal baik yang saudara bisa belajar dari apa yang saya jalani di hidup ini. Amen. Saya tahu kok Tuhan itu punya anugerah yang luar biasa buat saya, dan makin kesini semakin saya di rewind ulang, ditunjukin ulang gimana perjalanan saya dulu dari pertama memutuskan untuk jadi orang percaya, dan terus itu melekat kuat dalam hidup saya. Dan saya tahu saudara juga punya pengalaman unik bersama Tuhan. Amin. Nah, jangan mandek di situ. Ya. Jangan merasa oh Tuhan ini dahsyat, wis mandek. Hidupmu masih berlanjut loh saudara. Tanggung jawab masing-masing kita juga masih panjang, belum selesai. Karena hidup kita memang belum final, gitu. Belum finish. Kita belum sampai di hadapan Tuhan yang berkata sini balik, wis cukup kerjaanmu. Nah, itu udah terjadi pada Pak Bambang almarhum. Nah dari situ loh saya belajar, oh ya ternyata itu toh yang terjadi dalam hidup bojoku. Tuhan mau kita belajar semasa dia tuh masih hidup. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita sama-sama lihat. Tahu kenapa Tuhan suruh saya untuk ajak kita sama-sama menikmati janji Tuhan, yaitu dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Oke, kita baca. Judulnya apa saudara? Tuhan Gembalaku yang baik. 2, 3.
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke. Berarti kan di sini saudara, pastinya kalau bicara Tuhan adalah gembalaku, itu sesuatu yang apa? Membesarkan hati, membanggakan, membuat pengharapan dalam diri kita tuh rasanya gitu kan. Karena kita tahu sebagai gembala itu tidak pernah dia membawa apa tuh gembalaannya atau kambing dombanya itu kepada tempat-tempat yang tandus. Dia selalu mengupayakan ada rumput yang hijau plus air yang tenang. Kebutuhan utamanya domba-domba itu terpenuhi. Kenapa? Karena memang itu tugas gembala. Tapi ingatlah saudara, yang kadang kita suka lupa. Domba itu kalau dia dalam bahasa apa? Jawa ketriwal ilang. Bukan hilang karena karepe gembalane ditinggal, tapi dia menghilangkan diri alias golek dalan dhewe gitu. Si gembala nggak tinggal diem saudara, karena dia tahu resikonya. Dia bakal jadi santapan entah itu serigala, entah itu apa. Ya gitulah binatang buas, jenenge di padang gitu kan. Nah si gembala ini pasti akan bertanggung jawab mencari. Kenapa? Loh kurang siji. Dan ketika ini yang harus kita pahami, ketika siji urung enek pasti akan dicari. Tapi yang lain itu sudah aman. Pastikan itu dulu. Yang lain sudah tenang, wis terjaga, sudah masuk kandang mungkin, sudah dalam kawanan semuanya. Karena mereka biasanya ngumpul kayak penguin tuh ada kumpulan kayak gitu, mereka sebenarnya saling menghangatkan gitu. Itu penguin yang hidup di Arktik sana tuh mereka saling menghangatkan. Jadi mereka saling berdempet-dempetan untuk menimbulkan panas di tubuh mereka masing-masing sehingga nggak ada yang nanti kedinginan. Nah ini domba ini harus dipastikan semua aman dulu. Baru si gembala bertindak untuk ngambil yang atau mencari yang hilang. Dan nyari yang hilang itu teknisnya dia pakai, kalau dia ada di jurang, dia pakai tongkat gembala yang di bagian pegangannya itu bengkok saudara. Dan itu dengan tujuan untuk gantal dulu, untuk narik gitu. Dan pasti saudara itu juga bukan sesuatu yang nah, lumayan loh. Jenenge bulu ditarik nganggo gantolan tongkat. Tapi itulah konsekuensi kalau domba itu tidak dengar dengaran. Cek ben aku nanti digoleki Gusti. Oke, siap, Tuhan goleki saudara. Tapi ada konsekuensi saudara. Saudara harus menikmati itu gitu. Jangan uring-uringan. Nah misalnya gitu juga. Nah ini yang harus kita apa ya? Renungkan. Memang di satu sisi
Si gembala bertanggung jawab akan domba-dombanya, akan gembalaannya. Tapi di lain sisi si domba ini juga ndak oleh macam-macam. Kalau si gembala ini ngambek, biarin aja. Ben ini dipangan serigala kapokmu kapan? Andai si gembala bersikap kayak gitu, dia memang kehilangan. Tapi dia sih bisa berpikir, lah mbok ini ya juga bakal beranak. Dia bisa berpikir kayak gitu toh. Dan yang menghilangkan diri tadi ya pastinya akan menerima resiko dia jadi santapan serigala, macan, singa gitu ya, dan lain sebagainya, binatang buas. Nah ini dia yang perlu kita mulai sadari, saudara, apa yang ada di tangan, apa yang Tuhan percayakan di hidupmu, pertanggungjawabkan itu di hadapan Bapa Saudara. Memang Bapak nggak pernah ngutek-ngutek ngomong, weh, dong kerjain, mungkin enggak. Ketika Tuhan lewat perumpamaan mempercayakan talenta, yang satu kasih kepercayaan satu, yang dua kasih kepercayaan dua, dan yang ketiga dikasih kepercayaan berapa? 5. Nah itu saudara, yang satu ini nggak boleh, nggak bisa dia meren sama yang dapat kepercayaan 5, yang dapat kepercayaan 2 ini pun nggak boleh dia iri. Artinya terimalah porsi berkatmu. Berkat di sini ingat ya, bukan bicara tentang uang. Nah saya bicara tentang jangan pelit sama Tuhan, itu juga nggak bicara tentang uang, saudara. Pelit kita ini kadang-kadang waktu amat sangat sering ya. Waktu saya tahu Tuhan aku cik repot, saya tahu Tuhan aku cik begini dan itu aku masih punya angan-angan. Itu dia. Kita seringkali perhitungan, pelit. Jadi di sini loh saudara, apa yang ada di hidupmu kerjakanlah dengan tekun dan setia. Amin. Ya. Kenapa? Sampai pada satu titik ketika juraganmu ora tanpa ngomong ning ngulake saudara, gitu ya. Sampai dia menyimpulkan, juraganmu menyimpulkan, oh iki wong iso dipercaya. Oh wong iki bertanggung jawab. Oke, tak tambahi tugasnya, tak tambahi tanggung jawabnya. Nah, itu yang menyimpulkan, yang mengamati, yang melihat itu si juragan Bapak di sorga, si Gembala Agung itu, saudara. Tiap kita, termasuk saya, punya tanggung jawab di hadapan Bapak di sorga. Maka pastikan hari-hari yang kita lewati itu tidak kita gunakan sembrono. Nah, itu bicara tentang gembala. Ia membaringkan aku pada padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya pastinya semua kita pengen hidupnya tenang, gak enek masalah. Tapi kalau enek masalah kenapa sih gitu? Apalagi kalau masalah itu timbul karena apa? Yang kita nggak bisa nyalahin orang lain. Karena masalah itu timbul dari ketidaktaatan kita sendiri. Bisa kita nyalahin Tuhan? Ya enggak, enggaknya karena memang itu kesalahan ada pada diri kita. Risiko ya kita yang harus hadapi. Ya. Jadi ya pastinya semua orang pengen hidup tenang, itu pasti. Ya. Tapi ketika yang enggak tenang itu datang, apa yang kau bisa buat? Ya tenangkan dirimu, nomor siji, sehingga kau bisa berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7. Segala sesuatu akan mari kita baca saja supaya lebih jelas. Batasi Mazmur 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Oke. Nah, ketemu? Yuk kita baca. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mana yang Salah 1 Petrus 1 Petrus 4. Sorry. 1 Petrus 4, tak kira aku salah ngomong berarti. 1 Petrus 4 ayat 7. Oke, dah ya. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya, Yunus ketika sedang dalam kondisi angin ribut, saking tenangnya dia enak-enak ngorok. Dia nggak peduli yang lain sibuk membuangi angkutan dalam momotan di apa namanya di kapal dia nggak pikir itu, dia nggak terlintas itu, pokoknya enak saja dia tidur sampai gilirannya ayo wes di ngenekke kok gelombang cek tambah tinggi. Akhirnya dibuang undi dan ketemu penyebab badai datang, yaitu resiko. Apa yang terjadi? Yunus kudu dibuang. Kowe kok penyebabnya. Nah saudaraku, dari banyak sisi kita bisa belajar. Apapun kondisi situasi yang terjadi, pasti ada unsurnya dalam diri kita. Nah, apa yang harus kita buat? Ayo selesaikan. Amin. Ayo beresi. Ya. Gak usah cari kambing hitam, kambing putih pirang-pirang tuh domba. Kambing putih itu domba, saudara. Kulit kambing hitam. Ayolah kita belajar jujur dengan diri sendiri. Kalau kita bisa jujur dengan diri sendiri itu enak kok. Enaknya apa? Hatimu tentrem, nggak ada lagi yang bikin kamu, ayo kalahmu, ayo. Tak kandani saudara. Iblis itu bapak pembohong sekaligus dia tukang tuduh. Dia naik turun ke sorga bawa tuduhan. Siapa kerjaan apa tuh tukang tuduh? CPU ya? Hah? Ya CPU toh. Jaksa penuntut umum. Dia tuh gini loh. Gini loh. Terus dicari celah. Tujuannya supaya terdakwa yang bisa ya diketok palu terhukum gitu, jadi terhukum. Iblis tuh kerjaannya kayak gitu, naik turun ke surga tuh demi bikin saudara jadi tertuduh dan terus-terusan. Nah, apa yang harus kau buat? Kalau engkau sekali sudah mengampuni, artinya sudah beres ya, saudara tinggal enak aja mau aku beres. Amin. Terus kayak enak tuduhan lagi, iblis nyingkir. Ya. Bila perlu hardik dia. Kalau masih datang tuduhan dalam hidup. Nah saudara, ini yang seringkali kita bodoh. Ada datang tuduhan, padahal kita tidak beres. Kita masih lagi tertarik ke belakang untuk beresi masalah. Wes rampung kok, ngapain kita sibuk dengan beresi meneh. Sudahlah. Kayak contoh orang sakit. Firman Tuhan Markus 11 ayat 24, kalau engkau sudah berdoa seolah-olah engkau sudah menerimanya. Amin. Memang belum kentok, sikile cek loro tapi itu dia. Terus ucapkan, terus perkatakan bahwa engkau sudah sembuh, engkau sudah terima. Karena Allah itu roh, dia bergeraknya dimensi rohani. Mungkin orang-orang contoh di mata jasmani kita, tapi teruslah berkata-kata karena engkau percaya. Amin. Percaya itu bukan karena melihat, katakan. Percaya itu adalah sesuatu yang kita sudah terima walau belum terlihat. Jadi yang dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Semua orang pengennya tenang. Nah, apa yang harus kau buat? Ya tenangkanlah dirimu, gak usah ribut, goro-goro kai, goro-goro. No. Sudah berakhir. Nah, ketika engkau ada masalah, bukan salah si A, bukan salah si B, apalagi sampai Z, kakean dan kesuwen. Lebih baik, oke, tenangkan dirimu, masuk hadirat Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku mengampuni, dan that's it, selesai. Amin. Ya ketika datang tuduhan ucuk, JPU-nya nuduh saudara lagi, aku beres. Nggak usah pakai teriak-teriak, engkau kan ditaati. Ya, saya pernah cerita kepada saudara bagaimana saya menceritakan ini keyakinan yang bapakku tanam gitu ya, bahwa iblis sebelum
ketok ledangku, ketok lewatku, dia udah nyingkir. Ya. Dia tidak akan berani-berani gangguin saya gitu. Amin. Dia paling suaranya aduh-aduh. Nah itu juga yang saya yakini terjadi dalam hidupmu. Jadi nggak usah melayu yang renek semuanya. Banyak tau goro-goro lewat pohon, gede nih, peteng nih. Burung lagi tekan kono, ancang-ancang. Apa ancang-ancangnya apa? Melayu. Kayak Melayu nih, wis. Sprint aja kalah itu. Karena orang kalau dalam kondisi kepepet, ketakutan, ada teman saya cerita gitu yuk, kaget tengah tidur dia bisa lompat dari satu amben ke amben yang lumayan jauh loh. Karena ada kekuatan yang aneh dalam dirinya. Anehnya bukan aneh apa, tapi lebih karena ada tekanan, rasa takut, kaget mungkin. Saudaraku, ini kembali kepada firman dikatakan Tuhan itu selalu menyediakan yang tenang. Amin. Yang suka bergejolak, ayo ngomong sama jiwaku, tenang hai jiwaku. Amin. Bapakku sudah menyediakan, Gembalaku sudah menyediakan. Lanjut ayat 3, ia menyegarkan jiwaku dengan ketenangan dan dengan apa yang Bapak sediakan itu sebenarnya Tuhan mau tiap-tiap kita selalu segar. Orang yang segar itu mbok jane wis ya mungkin saudara lihat di viral beberapa waktu yang lalu nenek-nenek dari Surabaya kalau nggak salah umurnya 90 lebih tapi ditekoni gitu kan. Rahasianya apa? Ujung-ujungnya itu kan biasanya orang tanya rahasianya apa? Ya Tuhan Yesus. Dan dia ngomongnya itu nggak pakai pelo, nggak pakai apa? Amnesia, lalit, enggak. Dia ngomongnya gitu. Ngomongnya tes. Dan orang bisa mendengar kata-katanya dengan jelas gitu. Nah saudaraku, saya kadang-kadang bayangin gitu. Nah ya rambutku putih, wajah kurung ketok 70 tahun dari. Nah, bukan nyoba kendaraan umum gitu kan. Kendaraan umum dalam hal ini biasanya KRL kan kayak gitu saudara. Yang muda-muda diusir, kasih tempat duduk. Lah orang bisa lo ibu itu umur piro, jangan mentang-mentang rambutnya putih lo. Jadi saudaraku di situ suka terjadi apa ya dialog yang kadang-kadang saya senyum sendiri ya Tuhan itu buat seperti yang dijanjikan bahwa makin tua aku makin segar, masih 92 dan makin berbuah lebat. Nah saudara pahami bahwa Tuhan tuh mau hidupmu tuh tenang, hidupmu selalu segar. Jangan biarkan masalah persoalan gitu. Burung apa-apa. Orang lihat saudara sudah, Tuhan lihat saudara juga sudah hopeless lu. Karena apa? Wajahnya tekuk. Ketemu uang susah dekat dulu. Macam pengalaman ya Bu, udah anakmu tiro-tiro. Jadi saudaraku, ini loh, kesegaran itu bukan apa ya, diupayakan dalam bentuk hal lahiriah gitu, tapi lebih kepada hati yang dipelihara dalam damai sejahtera. Itu memungkinkan terpancar lewat cahaya wajahmu, lewat kehidupanmu lah saudara. Jadi saya yo apa ya, di satu sisi ada perdebatan dalam diri saya sendiri, tapi di lain sisi saya bersyukur. Oke, adik Jogja itu sampai saya datang ucuk-ucuk karena mau pergi sama-sama ke Sumatera itu. Aku tuh sampai bingung, dia bilang gitu. Lah mau aku. Lah yo rambutnya wis putih kabeh, apa gayamu? Maksudnya gaya itu bukan gaya apa gitu, tapi lebih kepada jalan atau suara atau apalah gitu. Dia deskripsikan sebagai gak menggambarkan wong sing umur semono lho, Pak. Dia bilang. Dia adik ya, jadi dia panggil saya Mbak. Ya itulah aku bilang gitu. Aku ya ora pernah mengupayakan pergi nyang salon untuk
perawatan facelift gitu, ditarik gitu. Nah pernah nih yang pernah kerja di Kosmeto aja nggak pernah aku pergi ke sana untuk perawatan. Nah saudaraku, yang pasti dari hati Amin. Tuhan mau jagai hatimu dengan segala Kewaspadaan. kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ Karena dari